grup. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya persilahkan Mbak Dian. Ya. Mohon maaf, apakah suara saya sudah Sudah terdengar? sudah Oh, terlihat PPT-nya maupun suaranya. iya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang diversitas tanaman berkayu dan tanaman merambat terhadap kualitas ekosistem. Berikut dua jurnal yang saya gunakan sebagai acuan. Baik, pada hari ini topik yang akan dibahas ada beberapa kata terkait yang pertama yaitu pohon, di mana pohon adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi minimal 5 meter dengan satu batang utama atau pada semak belukar dengan beberapa cabang. Kemudian tanaman berkayu yaitu tanaman perennial yang menghasilkan kayu. Kemudian tanaman merambat yaitu tanaman yang memiliki struktur berbeda yang digunakan untuk memanjat inangnya karena tidak dapat berdiri tegak sendiri. Selanjutnya yaitu keragaman, yaitu kekayaan spesies suatu komunitas atau wilayah. Kemudian kualitas, yaitu konsep atau karakteristik yang mempengaruhi kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat atau tidak adanya cacat. Kemudian latar belakang, di sini hutan merupakan suatu uh, suatu lahan yang bisa digunakan sebagai perhitungan keseimbangan untuk yang dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan dari makhluk hidup, di mana pengelolaan dari hutan itu dapat dilakukan secara alami maupun melalui campur tangan dari manusia. Kemudian di Ethiopia Barat masih banyak dilakukan pengelolaan hutan dengan campur tangan manusia, sehingga dalam keberlanjutannya banyak kegiatan masyarakat yang mempengaruhi layanan ekosistem yang ada di hutan tersebut. Selain di hutan, layanan ekosistem itu juga mempengaruhi di lahan pertanian yang ada di lahan tropis di Ethiopia Barat. Hal ini dapat mengakibatkan adanya penurunan atau kegiatan layanan ekosistem yang tidak seimbang, padahal layanan ekosistem itu sangat penting untuk masyarakat, diantaranya dapat digunakan untuk penyedia makanan, uh, untuk menyediakan bahan alami seperti air, untuk menyediakan bahan alami seperti udara, sebagai keuntungan organisme, yaitu untuk penyerbukan dan untuk wisata, di mana dari kegiatan ini nantinya akan dapat diketahui keragamannya, sehingga dapat diketahui kualitas dari keragaman tersebut. Tujuannya yaitu mengidentifikasi keragaman dan kualitas keragaman tanaman kayu dan tanaman merambat. Manfaatnya yaitu dapat memberikan pengetahuan pentingnya keragaman spesies tanaman di hutan atau wilayah atau lokasi untuk mendukung keberlangsungan kehidupan. Pada presentasi pagi ini saya menggunakan studi kasus yang menggunakan metode yaitu area lokasi penelitiannya ada di Ethiopia bagian barat, di mana ada 6 poin atau 6 lokasi, yaitu di Gedobere, di Pomani, Budakovi, Wireweranigo, Kela Harari, dan Boruco Deka. Di mana dari keenam lokasi tersebut akan dilakukan survei tanaman berkayu yang berada di 3 lahan yang berbeda, yaitu pada tanda titik ini merupakan lahan pertanian. Kemudian pada tanda tambah merupakan lahan hutan dengan manajemen pengelolaan kopi. Kemudian yang ketiga tanda X ini merupakan lahan hutan di mana dengan pengelolaan tanpa kopi. Kemudian koleksi datanya dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu survei tanaman berkayu yang dilakukan mulai November 2015 hingga Januari 2016. Kemudian
tahap kedua yaitu April hingga Mei 2017. Di mana pada survei tanaman berkayu ini dilakukan pada 3 lokasi yang sudah disebutkan di awal. Kemudian dilanjutkan survei atau wawancara ke petani yang dilakukan mulai Februari hingga Maret 2017. Kemudian yang terakhir dilakukan pengumpulan data berupa data layanan ekosistem, di mana data layanan ekosistem ini didapatkan melalui pertanyaan kepada masyarakat atau petani terkait 11 tujuan penggunaan tanaman berkayu. Kemudian analisis datanya dilakukan untuk mengamati keanekaragaman tanaman berkayu menggunakan Shannon Diversity Index. Kemudian pola konsumsi layanan ekosistem menggunakan non-metrik multidimensional dilanjutkan dengan uji ANOVA. Kemudian yang terakhir, hubungan antara keanekaragaman layanan ekosistem dan tanaman berkayu, yaitu menggunakan Shannon Diversity Index dan metode korelasi Spearman. Berikut hasil dari penelitiannya, di mana dapat ditemukan sebanyak 128 spesies tanaman berkayu yang tergolong ke dalam 43 famili dalam 181 plot. Di mana pada gambar 1 ini dapat terlihat adanya 3 lahan yang diamati, yang gambar merah merupakan lahan pertanian, di mana ditunjukkan bahwa pada lahan pertanian ini jumlah spesiesnya lebih rendah daripada 2 lahan yang lainnya, yaitu di hutan dengan pengelolaan kopi dan di hutan dengan pengelolaan tanpa kopi. Di mana interval yang digunakan sudah mencapai kepercayaan 95%. Kemudian pada gambar 2 ini dapat dilihat adanya pensekalaan multidimensi non-metrik, di mana pada gambar warna koral atau coklat ini merupakan lahan pertanian, kemudian yang hijau merupakan lahan hutan dengan pengelolaan kopi, kemudian yang biru merupakan lahan hutan dengan pengelolaan tanpa kopi, di mana tanda tambah ini menunjukkan jumlah plot yang diamati, yaitu sebanyak 181 plot. Kemudian garis-garis yang digambarkan ini menuju sentral dari masing-masing lahannya, di mana dari gambar ini juga bisa diketahui pada tulisan yang warna ungu, mohon maaf tidak terlalu terlihat. Jadi untuk yang di lahan pertanian ini, penggunaan layanan ekosistem yang banyak dilakukan ada 2, yaitu terkait pemupukan tanah dan juga penggunaan layanan ekosistem sebagai obat-obatan. Kemudian ada hutan dengan pengelolaan kopi, itu ada tiga layanan ekosistem yang digunakan oleh masyarakat, yaitu untuk kayu bakar, untuk produksi madu, dan untuk kegiatan untuk material bahan bangunan. Kemudian pada hutan dengan pengelolaan tanpa kopi ada tiga layanan ekosistem yang juga digunakan, yaitu untuk tiang dan kayu, untuk alat rumah tangga, dan satunya untuk kegiatan masyarakat. Baik, selanjutnya berikut merupakan gambar 3, yaitu perbandingan kekayaan spesies. Dari gambar A dapat diketahui bahwa kekayaan spesies dari ketiga lahan ini menunjukkan adanya peningkatan yang sebanding dengan keragaman layanan ekosistem yang ada dari masing-masing lahan. Kemudian yang gambar B juga terjadi hal yang sama, yaitu adanya keragaman spesies yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada ketiga lokasi, di mana diikuti atau sebanding dengan keragaman layanan ekosistem atau ES yang terjadi dari masing-masing lahan tersebut. Namun pada lahan pertanian ada beberapa yang mengalami penurunan.
hal ini dapat diambil disimpulkan atau dikatakan bahwa dari ketiga lahan tersebut menunjukkan adanya keragaman spesies yang tinggi, di mana keragaman spesies tersebut diikuti dengan adanya keragaman dari layanan ekosistem. Hal itu dapat menunjukkan bahwa dari ketiga lahan tersebut memiliki ekosistem di lahan yang cukup baik atau bisa dikatakan sehat. Kemudian berikut merupakan contoh dari keragaman tanaman merambat yang diambil dari hutan lindung di Chilapata, India. Dari tabel yang pertama dapat dilihat bahwa indeks keragaman yang paling tinggi pada keempat kawasan berikut. Keempat kawasan berikut merupakan adanya perbedaan dominansi spesies. Kemudian yang keragaman diversitas yang tertinggi senilai 0,92 ada di LSDS. Kemudian yang konsentrasi dominasi yang rendah itu 0,012, namun di sini bukan dalam artian rendah, namun dia menunjukkan bahwa spesies tertentu banyak dominansinya di TGDS. Kemudian berdasarkan indeks keragaman Shannon-Wiener dapat dilihat bahwa adanya tinggi pada LSDS. Kemudian untuk keseragaman indeksnya yang dapat dilihat dari indeks evenness menunjukkan adanya hampir kesamaan dari masing-masing lokasi atau kawasan tersebut. Kemudian dari masing-masing lokasi atau kawasan tersebut adanya menunjukkan peningkatan biomasa dan karbon. Seperti pada yang warna biru menunjukkan LSDS, di mana pada bagian atas dari tanah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas biomasa dan karbon. Kemudian di bagian selanjutnya disusul dengan di lahan SRDS, di mana hampir ke seluruh bagian ini terjadi peningkatan biomasa dan karbon, meskipun dari masing-masing lokasi menunjukkan adanya perbedaan jumlah. Namun dari sini dapat dilihat bahwa adanya keragaman spesies yang terjadi itu dapat menghasilkan biomas atau karbon yang tinggi, di mana biomas dan karbon dapat dimanfaatkan baik. Kesimpulannya dapat ditemukan sebanyak 128 spesies tanaman berkayu di Ethiopia bagian barat dan sebanyak 42 spesies tanaman rambat di hutan lindung Chilapata. Kemudian keragaman tanaman kayu dan tanaman rambat dapat digunakan untuk mengetahui kualitas dan tingkat kebermanfaatan ekosistem atau layanan ekosistem. Namun tidak hanya dengan melihat jumlah yang tinggi. Kemudian disimpulkan bahwa lahan atau wilayah tersebut baik, namun harus menggunakan perhitungan atau perbandingan dengan melihat kondisi dan aktivitas di lingkungan tersebut. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Endang. Ya, terima kasih, Pak. Itu tadi data yang biomass itu tadi diletak di paper yang sama atau beda? Beda, Bu. Karena tiba-tiba India. Di paper yang beda, Bu. Jadi saya mau beda. Oh ya, harus lain kali dituliskan ya. Itu kan ada lokasi. Coba di slide yang berikutnya di tadi itu. Yang ini gitu. Jadi LSDS itu apa gitu. Jadi saya sih mendengar kayak tiba-tiba ada India gitu ya. Tadi tadi Ethiopia, sekarang India gitu. Tapi harus harus disampaikan LSDS itu apa, TDDS itu apa gitu. Terus ini interaksi antara diversitas dengan biomass dan karbon. Ini kalau sesuai dengan judulnya, jadi sebetulnya itu yang diminta ini sebetulnya sudah
sudah memenuhi ya, tetapi ada pertanyaan yang belum jelas. Jadi coba dilihat di bagaimana di sini yang diminta itu adalah kualitas. Bagaimana kualitas diversitas gitu. Itu yang belum terlihat. Enggak kualitas diversitasnya bagaimana itu yang belum terlihat di dalam topiknya Mbak ini. Coba digambar yang hasilnya. Ya, ini kan sudah ada data tentang number of species. Ya, tapi kita tidak tahu apakah diversitas seperti itu termasuk tinggi, rendah, sedang. Terus berikutnya lagi. Nah, di sini tampak atau enggak? Ini nanti harus Bu Endang sih nggak terlalu pintar ya. Ini termasuk ordinate ya, apa? Principal component analysis ya. Jadi ini multidimensional non-metric ini salah satu varian daripada PCA. Terus berikutnya multivariate analysis. Terus yang ini di sini juga yang tadi saya belum jelas itu bagaimana di sini ada species richness, juga ada Shannon Diversity Index. Nah, mungkin perlu dijelaskan. Kalau misalnya species richness itu misalnya 30 gitu ya, itu apakah sudah tinggi, apa rendah, atau sedang? Terus apakah agroforestry kopi atau tidak kopi, hutan saja tanpa kopi, itu lebih bagus daripada farmland kayak gitu. Itu harus disampaikan. Di sini datanya sudah ada, tapi Mbak Dian belum menyampaikan. Terus berikutnya, nanti Mbak Dian menjawab pertanyaan saya. Nah, terus ini juga begitu. Tadi Mbak Dian sudah menyampaikan interaksi antara diversitas dengan richness juga dengan biomass. Tapi indeks diversitas, ini diversity index atau Shannon Winner Index gitu ya. 0,92, 126 itu tinggi apa rendah gitu tuh belum ada informasinya. Nah, karena antara India dan Afrika itu berbeda dan keduanya juga berbeda dengan Indonesia, maka perlu dibandingkan gitu loh. Nah, dia itu mengatakan segitu tuh rendah atau tinggi itu tolong ditambahkan. Gimana Mbak Dian? Ini menjawab pertanyaan yang ke diversitas, kualitas. Diversitas kualitas. Jadi bagaimana kualitas diversitas di area itu? Coba mungkin yang nggak apa-apa yang ini dulu. Ini kalau kualitas diversitasnya di sini dari 4 lokasi itu seperti apa? Dari masing-masing lokasi itu menunjukkan adanya kekayaan spesies yang berbeda-beda, Bu. Jadi keragaman. Bukan begini, Mbak. Kualitasnya itu baik, tinggi, rendah, sedang, ataukah baik sekali, baik kurang baik gitu. Oke. Kalau dari masing-masing ini menunjukkan kualitas yang sama baiknya, Bu, dari keempatnya. Mereka mengatakan sama-sama baik. Nggih. Padahal ini 126 dengan 0,57 kan beda. Nggih, Bu. Di sini tuh ada AGB, ada AGE, AGC, terus ada BGB, ini tidak ada keterangannya. Ini apa ini? TB, TC, ini apa? Kalau untuk yang TBTC ini total karbonnya sama total biomasnya. Kemudian untuk yang BGC sama BGB ini kilogram. Kilogram. Iya, kilogram sama above ground. Sama above ground. Above ground. Iya, benar, Bu. Above ground. Nah, makanya ini tadi nggak ada penjelasan. Above ground biomass, terus above ground carbon, below ground biomass, below ground carbon, terus TB tadi apa?
Total biomass sama total Total karbon. biomass sama total karbon. Jadi kalau di sini dilihat kan yang warna merah itu yang paling kecil kan, Hmm. 0,57 TGDS kan paling kecil. Mosok sama baiknya. Coba nanti dibaca lebih detail ya. Oke, Ibu. Nah, itunya. Terus berikutnya, yang slide berikutnya. Bukan. Slide gambar tadi. Nah, coba misalnya di sini aja. Ini tadi akhirnya mana kualitas diversitas lokasi yang baik? Apakah lahan pertanian, apakah hutan tanpa kopi, atau hutan dengan kopi? Hutan dengan kopi. Hutan dengan kopi lebih Iya. baik daripada Yang keduanya, sebenarnya di hutan itu dua-duanya sama baik daripada di lahan pertanian. Namun kalau yang terbaiknya itu di lahan hutan dengan pengelolaan kopi. ya, ya. Jadi itu yang harus disampaikan, gitu ya, Mbak ya. Iya, Jadi Ibu. kualitas diversitasnya itu yang sebetulnya diminta. Terus di sini mungkin yang belum jelas itu adalah ES Shannon Diversity itu cara menghitungnya bagaimana? Untuk yang ES Shannon Diversity itu menggunakan indeks Shannon-nya, kemudian dikorelasikan menggunakan metode Spearman-nya. Metode Spearman. Dia nggak Iya. menggunakan rumus karena Bu Endang baru pertama kali ini ada eh, Iya. ES itu apa? Layanan ekosistem, Ecosystem ekosistem Service services. Shannon in Diversity ya. Iya, iya. Ya Kalau itu nanti yang iya. sepertinya itu yang perlu di apa ya? Perlu dijelaskan di metode karena di metode tadi tidak ada. Oh, iya, Ibu. Ya, saya persilahkan teman-teman yang ingin berkomentar, yang ingin berbagi hasil belajarnya, saya persilahkan. Saya izin menambahkan, Ibu. Ya, namanya. Iya, sebelumnya sama saya Salma Wahid. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya terkait dengan diversitas tanaman dan kualitasnya terhadap ekosistem juga di literatur yang saya baca itu di kasus di salah satu desa di Pulau Sulawesi kalau tidak salah itu uh, persepsi petani, khususnya dalam petani dan perkebunan, petani dan orang-orang yang berkebun di daerah sana itu ternyata sangat mempengaruhi diversitas tanaman di daerah tersebut. Jadi ada beberapa petani yang memang lebih menyukai menanam tanaman-tanaman eksotis dan juga ada beberapa petani yang lebih menyukai menanam tanaman-tanaman endemik. Tapi di daerah itu ternyata diversitas tanamannya cukup baik. Hal ini ternyata juga dipengaruhi oleh pendapatan petani, di mana dalam penelitian tersebut digambarkan bahwa petani yang memiliki pendapatan per bulan lebih besar itu memiliki spesies tanaman yang lebih banyak dibandingkan petani yang memiliki pendapatan lebih kecil, karena biasanya petani dengan pendapatan lebih kecil itu hanya menanam spesies-spesies tertentu saja. Jadi mungkin itu saja tambahannya. Jadi persepsi petani itu juga mempengaruhi diversitas. Tapi dalam kasus yang saya baca itu diversitas di daerah tersebut masih dalam jika diukur dengan indeks Shannon-Wiener itu masih dalam kategori baik seperti itu. Ya, Mbak. Itu tadi Mbak Salma Wahid ya? Iya, Ibu. Ya, itu tadi pohon atau perdu atau herba? Itu pohon, Ibu, pohon dan kopi-kopian. Ya, baik. Ya, jadi yang diterangkan Mbak Dian tadi itu adalah woody plant ya. Jadi baik climber maupun yang erek yang apa yang tinggi tegak gitu ya. Jadi pohon yang dimaksud Bu Endang itu tadi Mbak Dian menuliskan pokoknya minimal 5 meter tadi ya, itu adalah
indikasi untuk pohon dalam pengertian yang umum gitu ya. Jadi terbatas. Baik, teman-teman, ini karena waktu yang terbatas, saya persilakan satu lagi yang ingin berbagi. Ada teman-teman? Permisi Ibu. Iya, silakan. Namanya? Namanya Angga Bu. Mas Angga, baik, silakan. Mungkin sebelumnya saya izin konfirmasi terlebih dahulu Bu. Semisal saya memberikan sharing terkait materi pada saat Mbak Dian presentasi, apakah nanti ketika Mbak Lulu presentasi saya masih bisa untuk berkesempatan memberi sharing lagi Bu, seperti itu? Sebaiknya salah satu ya Mas, biar teman-teman memberi kesempatan. Sampai Gitu. boleh memberikan sekarang pada Mbak Dian, tapi kita berikan kesempatan kepada teman yang lain untuk Mbak Lulu gitu. Mungkin untuk presentasi Mbak Dian saya ke teman-teman yang lain saja Bu. Nanti mungkin saya di saat Mbak Lulu presentasi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Angga. Ya, ini untuk meningkatkan efisiensi. Ya, teman-teman yang lain silakan. Namanya. Hai? Oh, nggih, Afif, nggih Mas Afif, silakan. Singkat tepat ya. Ya, itu tadi penelitiannya beliau itu 220 sampai berapa meter tingginya. Dua 2.200. Terus yang paling tinggi yang di mana? Oh, 1.100 sampai 2.200. Itu yang paling tinggi diversitasnya. Bener ah? Itu kalau kalau 2.000 sampai 2.200 itu pegunungan, itu alpin itu. Itu lokasinya di mana itu? Bener ah itu. Itu dataran tinggi loh itu. Mosok lebih dari 2.200 kok malah lebih tinggi. Justru sebaliknya ya. Gak keliru tak?
Ya, ini Mas Afif itu nanti tolong diperiksa lagi apa papernya. Kalau Mbak Dian sendiri gimana komentarnya? Hmm. Kalau menurut saya, kalau misalnya ketinggiannya di atas 2.200, itu mungkin memang seharusnya tidak lebih tinggi dari yang lain, Bu. Karena kalau lebih tinggi, otomatis kan apa ya, suhunya jauh lebih tinggi. Mungkin kalau misalnya diversitasnya ya tidak tinggi, karena tanamannya ya hanya itu-itu saja yang bisa bertahan di ketinggian segitu. Ya, jadi logikanya seperti Mbak Dian tadi. Jadi itu tingginya 2.200, itu suhu itu sangat rendah gitu ya. Kalau di kita itu sudah alpin ya, ketinggian alpin. Jadi Mas Afif tolong diperiksa lagi lokasinya di Iran. Oke. Lah mungkin ketinggian tadi apakah sampean nggak keliru dengan satuannya gitu ya. Kalau mungkin kalau sampai tadi 120, ketinggian 120 meter di atas permukaan laut itu akan berbeda gitu ya. Itu wajar gitu ya. Tapi nek 2.200 itu terlalu tinggi. Jadi saya perlu periksa kembali. Ya, saya kira mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan juga ini Mbak Dian, jadi tolong ditambahkan ya informasi terkait bagaimana kualitas diversitas Diversitas. di masing-masing lokasi, walaupun dia kontribusinya seperti apa, dan nanti tolong diperiksa lagi yang apa tadi itu ecological services, ecosystem services, Sanon diversity itu tadi, karena barangkali itu akan berguna untuk teman-teman yang lain. Saya kira demikian. Sekaligus untuk saran ya, untuk teman-teman yang berikutnya, tolong di judul itu loh Mbak, di judul itu jangan dikasih kotak, di cover. Oh iya. Kemarin sih Mbak Retno dikasih itu, jadi teman-teman terus ikut seperti itu, tapi itu kurang. Coba tampilkan yang slide pertama tadi loh. Ini Bu. Nah, yang ini sampai langsung menuliskan aja seperti reference. Jadi reference, jadi nama penulisnya gitu, walaupun banyak ya. Terus kemudian nanti judulnya apa, terus di berapa, terus titik gitu. Jadi berupa daftar gitu loh, bukan tabel. Masuk di judul gini terus ada tabel kayak kurang cantik ya. Nah, kemarin memang tidak saya komentari untuk Mbak Retno, terus teman-teman jadi ikut. Mungkin ke depan, ya nanti untuk yang nanti siang jangan gitu. Ya, saya kira gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Mbak Lulu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin off cam aja Bu, soalnya error. Oke, teman-teman. Ini mahasiswa yang datang 22, Mas Ja'far, tolong dilihat sopo sing gak datang, karena saya harus menuliskan presensi. Nanti Bu Endang di chat ya, siapa yang tidak masuk. Ini Bu Endang belum berkesempatan melihat, nggak apa ya. Yang tahu mahasiswanya 25. Apakah share screen saya sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat, Mbak, tapi sampean kurang besar. Oh iya, sebentar. Oke, ya, sudah terlihat. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Endang selaku dosen pengampu mata kuliah biodiversitas, dan selamat pagi juga kepada teman-teman mahasiswa mata kuliah biodiversitas. Di sini saya akan menyampaikan topik presentasi mengenai keragaman anggrek dan pola sebarannya di hutan Kars di bagian timur Provinsi Yunnan, Tiongkok, dari jurnal utamanya Orchid Diversity and Distribution Pattern in Kars Forest in Eastern Yunnan Province, China. Saya Lulu Maisara dengan NIM yang tertera. Langsung masuk ke latar belakang.
Jadi Orchidaceae itu merupakan salah satu famili atau tumbuhan berbunga yang memiliki nilai ekologis, nilai ekonomis, juga nilai farmakologis untuk pengobatan yang tinggi dan keanekaragaman ekotype atau lingkungan hidupnya. Orchidae ini termasuk dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species atau CITES, salah satu spesies yang dilindungi. Ekotype dari Orchidae sendiri yakni ada 4, ada terestrial, terus lithophyte, epiphyte, dan epiphyte fakultatif. Terestrial sendiri itu merupakan anggrek terestrial itu yang hidup di tanah. Kemudian ada anggrek lithophyte, itu anggrek yang hidup di batu. Ada anggrek epiphyte yang hidup di pohon, dan epiphyte fakultatif itu hidup di pohon dan batu. Nah, karena tadi sudah terdaftar dari spesies yang dilindungi, ada beberapa jenis status dari konservasi yang dilihat pada gambar di bawah ini. Dilihat dari arah kiri ke arah kanan, semakin ke kanan maka dia semakin punah. Dari NE sendiri, NE itu merupakan not evaluated atau kategori yang digunakan untuk mencakup spesies yang dideskripsikan oleh sains tapi tidak dinilai oleh IUCN. Nah, di sini saya mengambil sumbernya dari IUCN Red List. Kemudian ada data defisien, itu mengenai kondisi yang diterapkan pada spesies di mana jumlah data yang tersedia itu terkait dengan risiko kepunahannya itu masih kurang dalam beberapa hal, jadi tidak lengkap. Ada list concern sendiri berupa spesies yang tersebar luas dan melimpah setelah dilakukan penilaian secara cermat. Kemudian ada near threatened atau hampir terancam, itu sebutan untuk spesies yang hampir terancam atau mungkin memenuhi kriteria status terancam dalam waktu dekat. Kemudian ada vulnerable atau FU ini kategori spesies yang memiliki resiko kepunahan yang sangat tinggi akibat penurunan populasi secara cepat dalam 30-50% selama 10 tahun. Kemudian ada endangered ini sebutan untuk terancam punah yang kepada spesies yang memiliki resiko kepunahan yang sangat tinggi akibat penurunan populasi secara cepat sebesar 50 hingga 70% selama 10 tahun terakhir. Kemudian ada critically endangered, itu spesies yang memiliki resiko kepunahan yang sangat tinggi sebagai akibat penurunan penurunan populasi secara cepat sebesar 80 hingga 90% selama 10 tahun terakhir. Kemudian ada extinct in the wild atau kepunahan dalam lingkungan liar. Ya, kepunahan di alam. Jadi hanya ada di tempat penangkaran saja. Nah, untuk yang extinct ini adalah sebutan untuk spesies yang memang sudah punah dan dikategorikan telah mati dan tidak ada yang menemukan individu terakhirnya. Tuh. Nah, di sini ada negara Cina atau Tiongkok yang merupakan salah satu pusat kekayaan anggrek di dunia dan menampung 181 genus dan 1.708 spesies asli. Nah, di Tiongkok ini, anggrek ini tersebar terutama di wilayah selatan hingga barat daya, dan Provinsi Yunnan itu juga dianggap sebagai pusat penyebaran anggrek yang mencakup 149 genus dan 911 spesies. Namun, keanekaragaman anggrek mungkin masih diremehkan karena kurangnya penyelidikan secara komprehensif di beberapa habitat, khususnya seperti hutan kars. Nah, hutan kars sendiri itu merupakan hutan yang berkembang dari bentuk lahan kars. Bentuk lahan kars itu merupakan bentuk kapur berpori. Jadi, air yang melewati lahan kars ini akan langsung masuk ke dalam tanah karena memiliki pori-pori yang cukup besar. Nah, hutan kars ini memiliki tipe vegetasi yang kompleks dan keanekaragaman hayati yang tinggi, serta kaya akan spesies endemik termasuk hewan dan tumbuhan langka yang terancam punah. Nah, kawasan hutan kars ini berperan sebagai penyimpan atau bahtera atau penyimpan khusus keanekaragaman hayati dan memelihara
serta melindungi kelompok hewan atau tumbuhan purba, dan juga merupakan tempat yang memiliki potensial untuk mendiferensiasi keragaman atau garis keturunan baru gitu. Namun di sini itu masih sedikit penelitian yang memasukkan spesies anggrek di hutan kars, dan lebih banyak di penelitian yang mohon maaf, sampai saat ini tuh masih sedikit penelitian spesies anggrek di hutan kars pada subtropis. Namun banyak penelitian yang dilakukan pada hutan kars di daerah Asia Tenggara seperti Pandawan, Perlis, Sabah, dan Sarawak di Malaysia. Oleh karena itu, penelitian ini dikhususkan untuk menunjukkan bahwa terdapat kelimpahan anggrek dan banyak potensi spesies anggrek di hutan kars subtropis, serta melihat pola persebaran dan status konservasi anggrek di hutan kars yang masih belum jelas. Nah, ini tujuan spesifiknya, yakni mengidentifikasi banyaknya spesies anggrek yang ada di hutan kars Yunnan Tiongkok, serta mengetahui pola sebaran dan status konservasi anggrek di hutan kars Yunnan Tiongkok. Untuk manfaatnya sendiri, memberikan informasi keanekaragaman anggrek dan status konservasinya, sehingga anggrek yang terancam punah terus dilestarikan dan diteliti lebih lanjut pada hutan kars. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2022 di cagar alam Wanfengshan, sebuah cagar alam di Provinsi Yunnan, terletak di Kabupaten Loping, Kota Kuching Tenggara, Provinsi Yunnan. Ini ada di petanya. Di sini Yunnan, kemudian ini daerahnya Wanfengshan, cagar alam Wanfengshan di Provinsi Yunnan, dan terhubung dengan Kabupaten Xinyi, Provinsi Guizhou, dan Kabupaten Xiling, Provinsi Guangxi. Nah, ini daerah iklimnya termasuk dalam peralihan subtropis selatan dan subtropis tengah. Nah, alur penelitiannya sendiri dilakukan survei dan didapatkan tipe anggrek di hutan kapur atau di hutan kars. Anggrek yang ditemukan yakni Paphiopedilum dianthum, Cymbidium faberi, Dendrobium fimbriatum, Paphiopedilum micranthum, Bulbophyllum andersoni, dan Habenaria fordi. Kemudian untuk pengambilan datanya, peneliti dari jurnal ini mengamati data nama spesies, ekotype, jumlah individu, ketinggian, dan habitat. Kemudian dilakukan pembuatan plot sebanyak 249 yang terdiri dari H1 itu di ketinggian 900 sampai 1000 ada 9 plot, H2 1000 sampai 1100 2 plot, H3 ada 1100 sampai 100 1208 plot atau 8. Mungkin jangan dibaca ya karena waktunya terbatas. Oh iya, seperti yang tertera pada slide. Mungkin langsung saya next aja. Nah, ini untuk analisis datanya menggunakan keragaman Shannon-Wiener dengan rumus yang tertera dengan kategori H1, H kurang dari 1 itu keanekaragaman rendah, H kurang dari 10 H kurang dari H lebih dari 1 kurang dari 3 itu sedang, H lebih dari 3 itu keragaman tinggi. Selanjutnya ada kemerataan Shannon-Wiener atau E, ini dengan kategori yang tertera juga, kemudian kepadatan relatif, frekuensi relatif, jumlah rasio dominansi, tentang ketinggian indeks Jakarta. Nah, pengolahan datanya menggunakan ANOVA, one way ANOVA, kemudian di SPSS versi 13 untuk Windows. Untuk hasil penelitiannya, tercatat ada 77 spesies, 35 genus yang dominan ada Cymbidium, Dendrobium, dan Liparis. Kemudian ada 25 spesies terdaftar dalam kategori terancam pada Red List of Chinese Vascular Plant. Spesies anggrek yang tersebar di hutan kars ini hampir punah, seperti Cymbidium wensanes, Cypripedium, Dendrobium vexicaul, Dendrobium officinale, dan Paphiopedilum sp. Nah, kepunahan ini diakibatkan oleh hilangnya atau fragmentasi habitat, pengambilan SDA liar untuk obat dan hiasan.
Nah, ini untuk tabel indeks keragaman anggrek pada ekotype dan ketinggian yang berbeda. Berdasarkan tabel, keragaman indeks non-biner itu tergolong sedang pada cagar alam ini. Totalnya 3,2673. Kemudian untuk kemerataannya, komunitas tersebar merata dengan nilai 0,75222. Dengan kepadatan distribusi sebesar 0,3 spesies per kilometer persegi, itu nilainya jika dibandingkan dengan hutan kapur beriklim tropis itu masih kecil, namun nilai tersebut tergolong tinggi dalam iklim subtropis. Nah, tidak ada perbedaan signifikan pada indeks non-biner antar life type atau ecotype, epifit, fakultatif epifit, sama litofit dan terestrial. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara terestrial dan epifit fakultatif pada signifikansi 0,019. Nah, ini untuk pola persebaran anggrek di setiap perbedaan ketinggian. Untuk di ketinggian ini terbagi menjadi 3 berdasarkan indeks Jakart yang telah saya sebutkan di metode tadi. Ada dataran rendah H1, H2, H3, di daerahnya H1, H2, H3, kemudian dataran menengah H4, H5, dataran tinggi H6, H7, dan H8. Nah, pola distribusi anggrek terestrial dan litofit itu terdapat pada ketinggian 1.200 hingga 1.400. Jadi untuk litofit sendiri yang bentuknya bulat hijau muda ini berada pada puncak 1.200 dan 1.400. Kemudian untuk terestrial sendiri berada pada puncak 1.200 dan 400, namun memuncak lagi di ketinggian 1.500 sampai 700. Nah, sedangkan untuk anggrek epifit dan epifit fakultatif itu terdapat pada ketinggian 1.200 hingga 1.400, namun semakin ke atas semakin ada kemuncakan, tapi tidak setinggi di ketinggian 1.200 dan 1.400. Untuk kesimpulannya sendiri, kekayaan anggrek di hutan Kars-Van-Vengstan ini tergolong tinggi, memiliki 77 spesies, 12.107 individu dengan komunitas tertinggi pada anggrek terestrial. Untuk maksimum richness-nya, anggrek pada dataran menengah dan tinggi sekitar 1.200 sampai 1.400 dan 1.500 sampai 1.600. Kemudian sepertiga spesies dalam ancaman critical endangered, dan vulnerable. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Bu Endang. Ya, baik teman-teman. Waktunya tinggal 3 menit ya. Makanya tadi Bu Endang meminta Mbak Lulu. Ya, saya kira teman-teman bisa membedakan ya. Jadi kalau yang Mbak Dian tadi, yang diamati itu adalah spesiesnya apa, terus kerapatannya apa. Di penelitian di India tadi ditambah dengan luas diameter ya, karena pohon, jadi diameternya diamati sehingga bisa menentukan biomas. Terus kemudian juga ada estimasi untuk below ground biomass itu di ini. Nah, kalau Mbak Lulu ini yang diamati adalah spesies apa, terus kemudian diversitas itu bukan hanya indeks diversitas tapi juga richness. Tadi untuk 2 presenter tadi menyampaikan seperti itu. Nah, di sini teman-teman tidak diukur diameter gitu ya. Jadi kalau untuk herba itu jarang menggunakan diameter, sementara kalau pohon itu yang diukur diameter. Jadi itu perbedaan yang utama. Mungkin di Mbak Dian tadi diamati pohonnya juga tingginya, sementara di Mbak Lulu ini nggak diamati. Dan ini tadi Mbak Lulu sudah menyampaikan di iklim subtropis itu indeks diversitas 1,9 itu sudah termasuk tinggi gitu ya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan kita di daerah tropika. Jadi perbandingan tinggi dan rendah itu adalah sesuai reference site gitu ya. Dan Mbak Lulu tadi kalau menyampaikan di slide yang distribusi tadi, jangan coba tampilkan yang grafik yang penyebaran tadi, jangan menunjukkan bahwa itu multi peak itu bukan ya.
Tapi sebetulnya itu saat itu ditemukan paling tinggi di daerah itu, bisa jadi mungkin di sini yang ketinggian 1.400 atau 1.500 itu ada variabel lain gitu yang mempengaruhi sehingga dia populasinya turun. Terus juga perlu diingat tadi Mbak Lulu menyampaikan 35 genus. Itu teman-teman harus ingat ya. Genus itu adalah singular. Singular itu apa? Singular itu tidak jamak. Jadi kalau satu genus oke, tapi dua genera itu teman-teman harus tahu itu karena pelajaran biosistematik itu seperti itu. Jadi nggak boleh kok 35 genus, salah. Kalau 35 family, oke. Satu family, 25 family. Spesies juga begitu. Tapi kalau genus itu adalah berbeda ya. Itu mungkin masukan saya. Nah, saya persilahkan karena waktu sudah habis. Dipakai Bu Endang, 3 menit. Saya persilahkan Mas, tadi Mas. Mas siapa tadi itu? Ya, Bu. Saya tadi, Bu. Ya, silahkan. Ya, baik. Sebenarnya saya Angga di sini ingin sharing terkait diversitas anggrek gitu. Tadi yang sempat disinggung ketika penelitian yang Mbak Lulu tadi, di presentasi Mbak Lulu tadi itu ada genusnya Paphiopedilum gitu, Paphiopedilum dianthum. Kemudian tadi untuk spesiesnya ada Paphiopedilum dianthum dan beberapa Paphiopedilum lagi gitu. Kemudian dari pengalaman saya ketika kegiatan penelitian di lapangan terkait Paphiopedilum, bahwa Indonesia itu merupakan sumber diversitas tertinggi dari Paphiopedilum. Saat ini Paphiopedilum itu di dunia ada 80 spesies. Kemudian Indonesia sendiri memiliki 48 di antaranya gitu. Kemudian untuk persebarannya sendiri Paphiopedilum itu hanya sampai dataran Cina. Untuk ke arah Eropa itu sudah tidak ada Paphiopedilum. Terus kemudian berbicara terkait diversitasnya itu sendiri, Indonesia yang memiliki 48 spesies itu untuk saat ini sepertinya tingkat diversitasnya atau tingkat keberagamannya sudah mulai menurun seperti itu, Bu. Untuk contoh kasusnya yang sudah saya lakukan di Pulau Jawa sendiri itu terdapat 6 spesies Paphiopedilum. Yang dulunya itu kita di Pulau Jawa itu hanya memiliki kalau tidak salah hanya memiliki 4 spesies. Itu ada Paphiopedilum glaucopilum, Paphiopedilum lowii, ada Paphiopedilum javanicum, ya kalau tidak salah cuma ada 3 itu, Paphiopedilum glaucopilum, javanicum dan lowii. Kemudian pada saat ini itu di Pulau Jawa ada sekitar 6 spesies Paphiopedilum, yaitu ada Paphiopedilum glaucopilum, kemudian Mocketianum, ada Javanicum, kemudian ada lowii, ada agusii, dan satu lagi itu ada Paphiopedilum Jogjae yang merupakan itu hasil silangan seperti itu. Nah, dulunya itu di Pulau Jawa itu untuk mungkin kasus persingkat Mas. Supaya Ibu. Untuk glaucopilum itu dulunya itu menjadi satu spesies dan dia itu tersebar mulai dari Provinsi Banten sampai dengan di Jawa Timur. Kemudian pada sekitar tahun 90-an itu sampai dengan tahun 2000 itu terjadi banyak degradasi lahan dan banyak perburuan liar sehingga memutus aliran genetik dari Paphiopedilum glaucopilum, sehingga Paphiopedilum glaucopilum itu hanya tersisa di pantai selatan Jawa Barat, dan di Jawa Timur itu hanya tersisa di Taman Nasional Bromo Semeru Tengger. Yang kemudian kami melakukan penelitian lagi dan ternyata untuk Paphiopedilum glaucopilum ini menjadi 2 spesies yang berbeda, terspesiasi lagi menjadi glaucopilum itu sendiri, dan yang di Jawa Timur dikenal Paphiopedilum glaucopilum, yang di Jawa Barat dikenal dengan Paphiopedilum Mocketianum. Itu juga terjadi beberapa penurunan persebaran dari anggrek itu sendiri. Kemudian yang di Jawa Tengah itu awalnya Paphiopedilum javanicum itu tersebar di seluruh Jawa. Kemudian ada satu populasi kecil di Jawa Tengah
yang saya tidak bisa menyebutkan lokasinya, itu dia membentuk sebuah populasi sendiri dan akhirnya membentuk spesiasi yang dinamakan Ophiopetalum agusii. Nah, dari situ sendiri, dari studi kecil itu kita bisa melihat bahwa diversitas anggrek itu atau penambahan spesies pada anggrek itu bisa dipengaruhi juga karena habitatnya yang terpotong, kemudian habitatnya yang semakin mengecil, populasinya mengecil, kemudian terspesiasi menjadi spesies-spesies bisa dikatakan spesies baru ataupun varietas baru seperti itu, Bu. Dan tadi dikatakan juga ada status anggrek itu kan yang extinct in the wild. Itu contoh kasus yang itu kami ada namanya Phalaenopsis javanicum. Itu dulunya dia tersebar rata di Pulau Jawa dan pada tahun 2020 itu kami menyatakan Phalaenopsis javanicum itu sudah extinct in the wild dan saat ini hanya tersisa di beberapa penangkaran saja seperti itu, Bu. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, Bu, terkait pengalaman untuk melihat langsung keberagaman baik dari populasi dan juga persebaran dari anggrek khususnya di Pulau Jawa seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mas Angga atas sharing informasinya. Ya, jadi intinya teman-teman diversitas itu bisa tergantung pada habitat dan itu bisa meningkat dan juga bisa menurun sesuai dengan kondisinya. Nah, anggrek ini kalau di daerah tropika itu lebih banyak sebagai epifit, sementara kalau di Cina tadi itu dia sebagian besar itu adalah terestrial ya Mbak ya. Dan itu salah satu di slide yang sebelumnya, kesimpulan kali ini. Di kesimpulan tadi disampaikan terestrial. Kalau di Prancis tempatnya Bu Endang dulu kuliah itu temperate zone. Di temperate zone itu hanya ada satu spesies dan kemudian dia terestrial. No epiphyte. Tidak ada sama sekali epiphyte. Tapi yang di Cina subtropik ini subtropik ya, jadi bukan temperate. Ada tropika, subtropika, kemudian temperata. Nah, ini di lintang yang lebih besar, ini ternyata masih ada anggrek epifit di batu-batu dan juga di terestrial. Saya kira itu ya teman-teman yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Mbak Lulu mohon direvisi tadi masukan dari Bu Endang dan teman-teman yang ingin bertanya dan selanjutnya diberi kesempatan di PLM. Saya kira karena sudah lewat 7 menit kita cukupkan. Terima kasih kepada para presenter dan juga teman-teman yang hadir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman. Makasih, Bu. Makasih, Bu.